Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugerah Wendy Pratama, NIM 0444554547 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Dengan ini, saya ingin memenuhi tugas 1, mata kuliah Pengembangan Organisasi Kode ADPU 4441 dengan membahas soal contoh organisasi sektor publik di wilayah domisili rekan-rekan mahasiswa. Sebutkan nama organisasinya dan amati perubahan yang terjadi pada organisasi publik tersebut. Dan di sini saya akan mengambil contoh organisasi sektor publik di wilayah Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, yaitu Puskesmas Simpang Pesak. Organisasi sektor publik di Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, yang bisa menjadi contoh adalah Puskesmas Simpang Pesak. Puskesmas ini perlu melakukan perubahan karena adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, adaptasi terhadap teknologi baru, dan peningkatan efisiensi operasional. Model diagnosis yang cocok adalah model diagnosis sistem, dan model pengelolaan perubahan yang paling cocok adalah model progresif atau model Kurt-Lewin. 1. Mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan? Puskesmas Simpang Pesak sebagai bagian dari sistem layanan kesehatan publik perlu melakukan perubahan karena beberapa alasan. 1. Peningkatan kualitas pelayanan. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, seperti peningkatan fasilitas, peningkatan kompetensi tenaga medis, dan efektivitas pelayanan yang baik. 2. Adaptasi teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti e-health dan sistem informasi manajemen rumah sakit SIM-RS perlu diadaptasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. 3. Efisiensi operasional. Perubahan yang dilakukan dapat berdampak pada peningkatan efisiensi operasional puskesmas, seperti pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan penyederhanaan proses kerja. 4. Faktor eksternal. Perubahan kebijakan pemerintah, regulasi kesehatan, dan perubahan pola penyakit masyarakat juga mendorong puskesmas untuk beradaptasi dan melakukan perubahan. 2. Model diagnosis yang mana yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan? Model diagnosis sistem sangat cocok digunakan karena puskesmas merupakan sebuah sistem yang kompleks. Model ini membantu mengidentifikasi masalah penyebab dan potensi solusi secara holistik. Adapun beberapa aspek yang dapat dianalisis menggunakan model ini. 1. Analisis sistem. Memahami interaksi antara berbagai komponen puskesmas, seperti tenaga medis, fasilitas, dan sistem informasi pasien, dan lain-lain. 2. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi puskesmas, seperti kualitas pelayanan, efisiensi yang rendah, dan kurangnya aksesibilitas. 3. Penyebab masalah. Menentukan faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut, seperti kurangnya sumber daya, regulasi yang menghambat, atau kekurangnya pengetahuan. 4. Solusi. Menganalisis potensi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti peningkatan pelatihan, pengadaan fasilitas, dan atau perubahan kebijakan. 3. Model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan? Model progresif atau model Kurt-Lewin sangat cocok digunakan karena pendekatan ini menekankan pada proses yang bertahap dan melibatkan semua pihak. Adapun model ini terdiri dari 3 tahapan utama.
Yang pertama, unphrasing atau melonggarkan. Tahapan ini melibatkan penyampaian informasi mengenai kebutuhan perubahan, memotivasi pihak-pihak terkait, dan mempersiapkan mereka untuk menerima perubahan. Yang kedua, mopping atau mengubah. Tahapan ini melibatkan implementasi perubahan yang telah direncanakan, seperti pelatihan, perubahan sistem, atau perubahan kebijakan. Yang ketiga, rephrasing atau memperkuat. Tahapan ini melibatkan penguatan perubahan yang telah dilakukan, memastikan bahwa perubahan tersebut berkelanjutan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Dengan menggunakan model ini, perubahan dapat dilakukan secara bertahap dan terencana, sehingga resiko kegagalan dapat diminimalkan dan perubahan dapat berjalan dengan lebih efektif. Sumber referensi saya adalah BMP ADF VU 4441, Pengembangan Organisasi. Sekian video tugas 1 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.